Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Olivia Azahra dalam video pembuatan aplikasi akuntansi. Ini adalah video terakhir dalam pembuatan aplikasi akuntansi di Microsoft Access. Dan kali ini saya akan membuat neraca di aplikasi Microsoft Access. Caranya yaitu di sini kita butuh beberapa query seperti dalam video 5 yang kemarin. Seperti yang sudah kita pahami bahwa komponen neraca itu secara garis besar terdiri dari aktiva atau aset atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, komponen-komponen inilah yang akan kita buatkan query-nya. Untuk membuat query-nya caranya sama seperti kemarin. Yang pertama kita klik query beban di sini. Lalu kita pilih menu design view. Nah, setelah ini kita kita save as lagi ya. Dan kita namanya diganti dengan query aktiva lancar. Lalu oke. Lalu kriterianya ya kita ubah lagi di sini dengan aktiva lancar. Lalu kolom LR debitnya, yang L-nya ini kita ganti dengan N ya. Karena kan kita akan membuat laporan neraca. Nah, di sebelah NR kredit kita akan menulis rumus untuk saldo aktiva lancar. Rumusnya yaitu bisa dilihat ya. Rumusnya yaitu saldo aktiva lancar kurung kurawal NR debit dikurangi NR kredit. Kita checklist, lalu kita bisa lihat ke mode view. Nah, sudah seperti ini ya, ininya sudah muncul semua. Jangan lupa di save. Lalu selanjutnya kita akan membuat query aktiva tetap. Caranya sama ya, kita akan memodif dari query aktiva ini. Kita pergi lagi ke mode design view. Lalu kita klik lagi save as. Lalu ininya kita ganti dengan query aktiva tetap maksudnya. Lalu oke. Kriterianya ya jangan lupa diganti menjadi aktiva tetap. Lalu ini ya rumusnya, yang ini juga kita ganti dengan aktiva tetap. Setelah itu ininya kita save dulu ya, jangan lupa. Lalu kita pergi ke view untuk melihat. Nah, sudah seperti ini, sudah selesai ya untuk membuat query aktiva tetapnya. Selanjutnya yaitu query hutang. Caranya sama, kita pergi lagi ke mode view. Lalu kita klik save as lagi. Dan di sini kita akan menamainya dengan query hutang. Lalu oke. Ininya kita ganti ya menjadi hutang. Nah, lalu kita akan menghapus beberapa kolom yaitu saldo aktiva lancar, saldo aktiva tetap maksudnya yang ini ya. Kita hapus. Dan juga NR debit. Karena kita sudah tidak membutuhkannya. Nah, sekarang sudah seperti, jangan lupa di save. Lalu kita pergi lagi ke mode view. Nah, sudah seperti ini ya, sudah muncul nominalnya. Maka ini sudah selesai untuk query hutang. Selanjutnya adalah query modal. Caranya juga sama, kita ulangi langkahnya ya. Kita pergi lagi ke mode design view. Lalu kita klik lagi save as. Lalu ininya kita ganti dengan query modal. Lalu oke. Lalu kriterianya juga ya, jangan lupa save ya. Setelah itu kita pergi ke mode view lagi untuk melihat. Nah, ini sudah ada ya, sudah muncul nominalnya, tipenya dan sebagainya. Lalu jangan lupa untuk close.
Nah, sekarang kita sudah selesai membuat query-query yang akan kita butuhkan dalam membuat neraca. Selanjutnya kita tinggal membuat report neraca. Caranya kita pergi ke tab create, lalu ke report design, lalu kita akan mendrag query Aktiva Lancar ke sini saja. Nah, untuk namanya ya kita ubah dari sini menjadi subreport Aktiva Lancar. Lalu finish. Jangan lupa untuk menyimpannya ya, simpan dulu saja, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Simpan dengan nama neraca. Nah, oke. Setelah itu jangan lupa untuk close saja ya. Lalu selanjutnya kita akan membuka query subreport Aktiva Lancar yang ini. Nah, kita akan membukanya di menu design view. Nah, setelah seperti ini kita akan merapihkan tampilannya ya. Mungkin ini kita bisa blok dulu ya semuanya. Lalu kita pergi ke tab range, lalu tabular. Nah, sekarang ini tabelnya jadi lebih rapih ya. Selanjutnya control paddingnya kita pilih yang non. Nah, lalu untuk subreport Aktiva Lancar ini yang tidak kita butuhkan adalah kolom NR debit dan NR kredit, sehingga kita akan menghapusnya ya. Nah, ininya sudah dihapus ya. Ininya saldo Aktiva Lancarnya kita lebarkan dulu ya, supaya nanti nominalnya itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini kecilkan dulu ya. Yang ininya juga sama, kita kecilkan dulu. Nah, lalu kalau untuk kolom nomor akunnya kita sempitkannya supaya tidak terlalu lebar. Nama akunnya juga kita akan lebarkan ya. Nah, segini saja. Selanjutnya kita klik add a group ya, klik tipe, lalu kolom tipenya dipindah ya ke bawah tipe header. Nah, ini ya, ininya juga bisa kita hapus. Nah, setelah terhapus ya, ininya kita naikkan ke atas dulu supaya rapi. Lalu ini yang di kolom report header kita akan hapus semua ya. Ini juga otomatis kita naikkan. Nah, ininya ya kita panjangkan terlebih dahulu ya. Ini juga samakan ya, awas harus teliti. Lalu kita akan memunculkan totalnya nanti, jadi total Aktiva Lancarnya berapa. Nah, kita akan munculkan itu ya. Caranya kita klik more, lalu ke sini, lalu tipenya kita ganti dengan Aktiva Lancar, saldo Aktiva Lancar. Ininya sum, ininya show grand total ya. Ini sudah muncul. Nah, ini akan kita naikkan sedikit ke atas supaya rapi ya. Nah, lalu kita akan bold. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal lihat ya hasilnya. Kita pergi ke menu desain. Nah, ini ada yang salah, formatnya belum currency. Nah, ini ya. Ya, kita ubah dulu ya ke currency.
setelah seperti ini kita balik lagi, coba lihat. Nah, sudah ada ya, sudah seperti ini. Untuk subreport Aktiva Lancarnya kita sudah selesai. Nah, dari Aktiva Lancar ini kita akan membuat subreport Aktiva Tetap. Nah, dari sini kita pergi lagi ke mode design view. Lalu kita akan meng-save as lagi ya. Kita klik save as. Nah, ini akan kita namai dengan subreport Aktiva Tetap. Lalu oke. Jangan lupa ya record search-nya. Ini kita mencari ini ya, record search ya. Kan ini tuh dari query Aktiva Lancar ya. Kita ganti menjadi query Aktiva Tetap. Control search-nya menjadi saldo Aktiva Tetap. Nah, lalu untuk ininya ya, kita klik. Untuk totalnya kita tinggal merubahnya ini menjadi dari lancar menjadi tetap. Nah, sudah seperti ini ya, bisa kita lihat di mode view. Nah, sudah ini ya, sudah selesai, sudah ada nominalnya, sudah muncul totalnya. Jangan lupa save. Next, kita akan membuat subreport hutang. Nah, di sini juga kita bisa modif ya caranya. Sama ya, kita pergi lagi ke mode design view. Lalu kita klik lagi save as. Dan kita akan menamainya dengan subreport modal ya. Oke. Nah, captionnya kita akan rubah juga ya. Di sini code search-nya kita ganti dengan query modal. Nah, lalu untuk captionnya kita ganti menjadi subreport modal. Sudah seperti ini. Nah, setelah itu ya, ininya kita ganti dulu ya dengan NR kredit. Nah, ininya juga sama ya, ini juga diganti dengan NR kredit. Nah, sudah seperti ini, kita boleh lihat di mode view. Nah, sudah seperti ini, kita akan membuat satu subreport lagi ya. Caranya kita klik lagi mode design view di sini. Nah, lalu kita ganti ya, kita klik lagi save as. Nah, kita akan menamainya dengan subreport hutang. Lalu oke. Kita ganti dulu captionnya ya. Yang tadinya subreport modal menjadi subreport hutang. Dan juga ini record search-nya kita ganti jadi query hutang juga. Nah, setelah itu jangan lupa kita bisa lihat hasilnya di mode view. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita bisa meng-save-nya ya, jangan lupa. Lalu setelah itu close. Nah, alhamdulillah ya, untuk subreport penyusun laporan keuangan itu sudah selesai. Sekarang tinggal kita gabungkan semuanya menjadi sebuah laporan neraca yang utuh. Nah, caranya kita bisa klik neraca di mode design view yang ini ya. Ini. Nah, kolom yang pertama ini untuk kolom Aktiva Lancar ya, ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan menyeret subreport Aktiva Tetap. Sini. Ini biarkan dulu ya. Nah, yang subreport hutang dan modal juga sama ya, kita seret. Nah, ini tuh tabelnya masih acak-acakan ya, kita akan rapihkan ya, kita akan blok dulu semua.
Nah, setelah di blok seperti ini, kita ke tab range, lalu kita klik stack. Nah, selanjutnya paddingnya ya kita nonkan. Nah, tulisan keempat subreport ini akan kita hapus. Selanjutnya kita akan menambahkan penjumlahan aktiva lancar dan tetap, kemudian penjumlahan hutang dengan juga modal, yang mana jumlahnya itu harus sama atau harus balance. Caranya yaitu kita klik dulu kolom yang kedua ya. Nah, lalu kita klik insert below satu kali saja. Lalu kita klik nomor yang kolom yang keempat ya. Kita klik juga insert below tapi 2 kali. Nah, kolom yang di sini itu kita split dulu ya. Nah, lalu kita ini akan menambahkan text box. Nah, ini kita simpan di mana saja dulu ya. Lalu seret ke kolom yang di sini nih. Labelnya kita ganti dengan total aktiva. Nah, untuk yang unbound ini kita ganti ya namanya dengan total aktiva. Lalu control search-nya. Nah, ini diisi dengan hasil penjumlahan saldo aktiva lancar dan saldo aktiva tetap. Nah, untuk rumusnya di sini yaitu kita memasukkan yang ini ditambah dengan yang ini. Lalu setelah itu klik OK. Nah, formatnya ya jangan lupa currency. Lalu kita hitamkan. Kita close, ininya kita besarkan sedikit ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi kolom text box yang kedua. Nah, untuk text box yang ini ya kita labelnya diganti dengan hutang plus modal. Lalu ininya kita pindahkan ke bawah, teksnya ke sini. Ke sini. Gini, lalu untuk ininya ya akan kita perbesar ya, height-nya kita ubah ya menjadi 0,7. Nah, ini kita ubah menjadi 0,7 ya. Nah, tapi sebelum mengisi unbound ini kita perlu menambahkan lagi satu query di sini ya. Nah, ininya kita merge dulu ya. Nah, kita akan menambahkan query query laba rugi bersih subreport ya, yang ini. Nah, ini hapus ya. Ini kita rapihkan lagi ya. Ini ke stop. Ininya kita hapus dulu ya. Nah, udah seperti ini. Lalu kita masukkan rumus ya. Rumusnya yaitu kita meneruskan yang tadi ya, yang ini kan. Yang ini kita masukkan, tambah dengan yang di modal ya, ini ditambah lagi dengan yang di sini ini. Oke, lalu ininya kita bold.
Nah, setelah seperti ini, lalu kita bisa lihat di mode view. Nah, ini tinggal ininya ya, formatnya sama ininya supaya lurus posisi total aktiva dengan itunya. Kita pergi lagi ke mode view, yang bawahnya jangan lupa currency formatnya. Nah, tadi ininya ya terlalu jauh, maka akan kita dekatkan dulu ya. Nah, ini sudah kita rapihkan ya. Ininya bisa kita bold. Ini bold ya. Ini juga kita bold. Lalu kita pergi ke menu view. Nah, ini sudah rapi ya, sudah keluar semua ininya, dan ini total aktiva dengan total hutang dan modalnya itu sudah balance. Namun ini akan saya edit lagi ya sedikit. Nah, sudah seperti ini ya tampilannya, sudah cantik. Maka inilah laporan neraca klinik Dr. Farhan periode tahun 2020. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.